Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten beserta seluruh jajaran pimpinan Kabupaten Tulungagung, Romo Kiai Hadi Mahfud Al-Hajj yang kami hormati, kami muliakan, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada undangan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustazah, santri dan santriwati yang hadir pada acara yang spektakuler malam hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk kita bisa bersilaturahim sekaligus menghadiri salah satu acara yang luar biasa dari Pondok Pesantren Al-Hikmah Melaten ini. Dan juga saya dihadirkan oleh beliau Romo Yai untuk saling sharing, saling berbagi. Mudah-mudahan kita insya Allah ke depannya tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam menjalani hidup, dan insya Allah tambah berkah ke depannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya setuju sekali cita-cita beliau, Pak, nama akrabnya Gus Hadi ini, untuk mendirikan pendidikan, dan saya tadi nyentil, saya doakan mudah-mudahan di sini bisa berdiri fakultas kedokteran yang islami. Itu penting. Mau nyuntik mau coba bismillah. Saya salah satu dokter yang jarang nyuntik, jarang meriksa, ya. Dan resep saya itu isinya dzikir. Karena penyakit itu kuncinya dari hati. Sakit apapun kalau hatinya tidak dirubah, jangan harap bisa baik. Kalau saya melihat sepintas, saya di bagian penyakit paliatif. Paliatif itu artinya meringankan penderitaan orang lain. Di Indonesia ahlinya hanya ada 17 orang, 16 di Surabaya, 1 di Jakarta. Dan saya berkecimpung selama 20 tahun. Saya menghadapi penyakit-penyakit kronis, kanker stadium lanjut, HIV AIDS, lansia, dan semua penyakit kronis yang lainnya. Bahasa kasarnya, saya 20 tahun pekerjaan saya mendampingi orang-orang yang sakaratul maut. Makanya saya pagi malam ini begitu sejak masuk, wah ini auranya, ini aura surgawi. Wajahnya ibu-ibu ini surgawi semuanya. Ya ada 1-2 yang masih cemas, itu biasanya duduknya agak belakang, senden tembok atau cedek-cedek cagak. Itu biasanya itu galau. Saya tanya ibu-ibu, masih ada yang punya cicilan? Tidak ada ya? Saya melihat Romo Yai ini, saya main satu tok, saya lihat seret. Beliau ini orang yang istiqomah dan humoris. Itu kuncinya kesehatan. Itu dari lemak jahatnya itu turun. Jadi risiko penyakit jantung koronernya itu tidak ada. Orang nek dijak omong seriusan ini cepet mati. Romo Yai itu enak, ada humor-humornya, juk-juknya. Makanya auranya, antioksidannya meningkat. Itu penangkal stroke, diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Bukan dari makanan. Makanan itu 20%. Hati ini 70-80%.
Makanya begitu kolesterol, sakit kolesterol, diabetes, dikasih dzikir langsung turun gini, seret. Nek dikasih obat yang ngantem liver, ginjalnya dan lain sebagainya. Tong kausannya di hatinya kok. Jadi saya melihat sepintas ya. Pasien saya itu kalau datang jam 11 malam ya nunggu saya di depan rumah ya, dari NTB, dari Sulawesi, dari mana ya. Kemarin saya dari Bandung 3 hari, kembali ke Surabaya, balik lagi ke Magelang, balik lagi ke Batu, balik lagi langsung ke Lombok Utara ya. Kemarin Senin ke Mojokerto, Selasa Gresik, Rebo ke sini. Seharusnya saya besok harus ke Trenggalek, tapi karena besok saya harus dilantik di Gerahadi ya, saya harus kembali insya Allah nanti suatu saat ke Trenggalek. Jadi saya dipakai penyakit kanker yang berat. Makanya saya lihat ibu-ibu ini senang sekali wajahnya, ini wajah-wajah yang surgawi, itu penuh syukur, itu auranya meningkat ya. Makanya kalau ada ibu yang masih suka marah-marah sama anaknya, itu ibunya yang diperiksakan, jangan anaknya. Ibunya gangguan jiwa itu ya, ya gangguan jiwa. Makanya penelitian terbaru sekarang banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Kalau bapak-bapak ada yang sakit, itu rata-rata egois. Sekarang egois diturunkan, dikurangi, ketemu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada ibu-ibu, Agus bojoku lho, tak jak omong meneng, gak gelem omong belas. Kok selalu menilai suami. Padahal suaminya cerita saya, Pak Agus, Bu, Pak, betul tak bapak enggak mau ngomong. Lah ya apa Pak Agus, lagi mangap dimplok, lagi mangat dimplok, lagi mangap. Sakarepmu Bu urusan kabeh wis sae. Males. Makanya ada gerakan suami males omong. Makanya jadi orang jangan egois. Wong orang itu nek dikatakan takwa, deket sama Allah, orang itu cirinya peduli. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharr. Orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nek kaya sedekah wajar, wong dititipi banyak. Ini pas-pasan. Pegawai outsourcing, cleaning service, tapi masih seneng sedekah, itu Allah ngacungi jempol. Banyak saya lihat. Nah, di sini orangnya dermawan semuanya. Ini saya lihat ini auranya. Tapi di daerah-daerah lain banyak, tambah kaya tambah pelit. Makanya dia sukses tapi belum bahagia. Rumahnya 3, mobilnya 3, dia kena stroke. Yang naik mobilnya sopirnya, dia naik geledekan di sebelahnya. Tidak bisa menikmati. Ada ndak gitu? Sudah diperingatkan sama Allah ngono ya ngengkelan. Orang itu kedonyan. Ya. Pasien saya itu jarang macam-macam datang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lihat bibirnya kecil, dahinya mengkeret, kakean utang sama. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener tak enggak? Bener Pak Agus. Tapi aku tul-tulen Pak Agus, cek mantep aku. Ya, tak tul-tul. Suara jantung orang yang normal, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu baik kepada semua orang, tidak ada musuh dalam hidupnya, dan dia suka menolong orang lain. Pasti suara jantungnya seperti jarum jam. Lagi tak tempel notek langsung bermasalah, jelas. Kayak ono obat aku Pak Agus. Wis tuwek, ojo akehan obat. Organnya ini menurun, jangan diceceli bahan kimia, hatinya yang ditata. Nah, dikasih obat terus awaknya sudah menurun kok. Puncak daripada kesehatan itu 40 tahun, sekarang 35 tahun. Begitu 35 tahun langsung menurun kondisinya.
Makanya itu check up itu 35 tahun juga supaya takol medical recordnya sudah tahu. Oh iya, aku ketokan ada bibit diabetes dan lain sebagainya. Dia lebih hati-hati. 35. Panjenengan rata-rata berapa sekarang? 20 ya, sekarang 20. Dari masih puncak lah. Wajah-wajah 20 ini ya. Wajah-wajah masih semangat ya, semangat, optimis ya, itu antioksidannya tinggi ya. Nah, itu. Ini suara jantung yang ibu-ibu ada yang orang galau ya, ada enggak? Pasien saya mohon maaf ya, paling banyak itu kanker payudara. Tiap hari 5 orang kena kanker payudara. Dulu kanker serviks, sekarang kanker payudara. Penyebabnya galau. Wanita pemurung lebih mudah terkena kanker payudara daripada wanita periang. Ini saya ingatkan ibu-ibu, kalau punya masalah jangan sering dipikir sendiri, dipendem. Orang yang introvert ada masalah dipendem, itu resikonya kalau tidak jantung ya kanker. Tapi kalau ngamuan cerewet ngomongnya akeh, resikonya stroke. Wis pilihan dewe. Makanya hidup itu yang balance saja, wong titipan. Sehat titipan, betul? Cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Apa? Kalau enak ya bersyukurlah, menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya jangan suka membicarakan orang lain, jangan suka ngerasani. Small mind discuss people, pikiran pijik membicarakan orang lain. Average mind discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh pertolongan, bagaimana kita menolong. Tapi saya harapkan yang hadir ini great mind discuss idea, seperti idenya Pak Romo Yai tadi, visioner. Pemimpin ke depan itu the right man on the right heart and brain, visioner. Sekarang ini banyak yang maneoner dan proyekoner. Nah, tidak ada proyek tidak jalan. Jadi inisiatif kreatif itu jauh. Ini lo pekerjaan, oh itu bagianku. Ini duit mudun, anak itu tak melok, aku tanda tangan. Ini pegawai oh. Di tempat saya sudah terlatih apa yang bisa saya berikan, bukan apa untungnya untuk saya. Pada hidup itu intinya adalah social intelligence. Tadi wal aladina yufikuna fisarro ibadur care. Yang kedua wal kadibinal ghaidh, ndak ngamuan, ngalah deh. Wal afina anin nas, pemaaf juga ngalah. Maka orang itu yang mulia di hadapan Allah, orang itu dekat sama Allah, maka orang itu harus peduli, suka menolong orang lain. Makanya dilihat ya, kalau dia suka menolong orang lain, wah spektakuler ya. Seperti ibu-ibu ini saya lihat, kenapa kok sehat-sehat kelihatannya, karena penuh syukur. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Panjenengan ngomong wah aduh, itu ditarik nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu mengeluh tak tarik. Makanya sering alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu-ibu kan kelihatan orang bersyukur itu mesti bibirnya lebar. Terus pun tipu kabari, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bir lebar. Tidak ada orang terus pun tipu kabari, alhamdulillah, tidak ada. Makanya ibu lihat di pramugari Garuda itu mesti selalu senyum, mesti gini. Maksud ada yang gini? Tidak ada. Betul ya? Senyum itu adanya bukti bersyukur, optimis, sedekah, antioksidan yang spektakuler. Panjenengan serang senyum, apalagi seperti Pak Romo Yai tadi, ada jok-jok yang membuat orang seneng. Oh, itu langsung HDL-nya meningkat, lemak baiknya meningkat, LDL-nya langsung turun. Jauh dari penyakit jantung koroner. Yang keluar apa? Hormon yang positif, namanya endorfin, serotonin, ya, dopamin yang bagus-bagus. Sementara orang sering itu ada di otak kanan, otak kebahagiaan itu ada di otak kanan. Seringkali yang muncul otak kiri, tersinggung, ngamuan, egois, ya, pengen menang sendiri, cerewet, ya, cicilan, utang, itu otak kiri. Makanya kalau ada pegawai melakukan rodok miring kiri, ini sih duwe tanggungan deh, jelas dari jalannya aja kelihatan.
Makanya supaya tidak kelihatan itu balance saja. Wong hidup itu memang ya harus balance kok. Ya jalan ya biasa aja. Memang masih punya utang ya jalannya sing enak. Ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, ya utang ya bayar, enak. Jangan dilihatkan. Ya. Balance. Manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosio, kulturo, spiritual, balance. Kadang-kadang nggak balance. Ingat sama Allah nek kepepet, nek pas enak ya lupa. No, nek enak bersyukur, nek ndak enak ya mohon pertolongan. Apa yang sulit? Nggak ada yang sulit. Yang sulit dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilakunya. The power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, the power of actionnya. Ndak kober membicarakan orang lain. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Banyak ibu-ibu yang kadang-kadang, mohon maaf kalau di sini tidak ada, mungkin berlebihan sama suaminya, apalagi terhadap suami sing wis pensiun. Ini lho Bu, sakjane Bu, wis meneng apa? Gak usah melok-melok urusannya ibu-ibu, tak keruwes pisan lambemu. Makanya orang kalau pengen enak kan iman dan takwa, takut kepada Allah, bukan takut kepada istrinya. Sekarang ini tidak takut sama Allah, takut sama KPK. Kedua takut sama BPK, yang lebih parah takut sama PKK dan Dharma Wanita. Bapak-bapak sing guyune banter itu meluapkan kejengkelannya, jelas ya. Jadi kolesterol itu bukan dari makanan. Makanya tidak ada larangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Saya tidak menganut. Monggo silahkan, syukuri, nikmati pemberian Allah. Pikiran yang positif, the power of mind, pikiran yang positif. Insya Allah saya sukses, insya Allah saya sehat. Jadi paringin sehat. Wong ini merintahkan otaknya ini secara biomolekuler ini, memerintahkan di otak. Kadang-kadang ada suami istri datang ke mantenan gitu, lho suaminya arep njupuk sate lho, langsung ditamplek. Ojo iku Pak, pindah kekil tuamplek maneh, ojo iku Pak. Akhirnya suaminya, sakarepmu Bu, wis mbuh. Diselidiki bapak ini kena diabetes, kena kolesterol darah tinggi, bukan karena sate atau kekil, tapi karena jengkel sama istrinya. Apa? Kortisolnya meningkat, hormon perusak. Ibu-ibu ada ndak yang linu-linu, cekot-cekot kakinya, ada ndak? Banyak ya. Orang itu masih mangkelan, pendendam, belum bisa memaafkan, kortisolnya meningkat, makanya tulangnya cepat keropos. Itu makan tulangnya ibu ndak terasa. Kenapa ibu-ibu kok banyak kena osteoporosis, menopause? Yang kedua itu kan kalau sakit hati itu sulit memaafkan, itu yang kortisolnya meningkat. Makanya sekarang barangkali kalau ada suaminya yang selingkuh, biarkan saja, timbang ibu yang sakit nanti. Tapi kalau bisa ya jangan selingkuh. Itu pentingnya panjenengan introspeksi diri. Bagaimana sudah menservis suaminya dengan bagus atau tidak? Kok banyak Pak Agus sekarang orang yang selingkuh-selingkuh. Dulu memang perbandingannya 5 wanita 1 laki-laki, sekarang 9 wanita 1 laki-laki perbandingannya. Makanya ibu hati-hati, harus mengupgrade diri yang ikhlas. Itu kuncinya. Kalau nemui suaminya jangan gak sisiran, atik daster sing 3 wulan gak tahu diubah, suwek mburine pisan, mambu terasi. Lha apa yang mau kerasan itu? Cantik seperti ini muncul ke depan suami. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah rek, langsung sisiran, berdiri di pintu. Begitu masuk, ayah, geret. Loh ini istri solehah, ini servis champion, layanan sepenuh hati, digeret.
tasnya diambil, geret suaminya didudukkan di kursi, tali sepatunya dilepas. Ini istri soleh. Baru ketiga saerogon. Nah, itu yang ketiga. Artinya apa? Servislah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Ojo menuntut terus. Suaminya minta maiki semalam minggu wayahe, langsung kayak nonyo Pak PNKB Pak, gak masalah. Barokah. Itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih sekarang yang dicari orang hidup itu? Satu, selalu sehat. Betul? Coba di sini yang hadir ada yang pengen sakit, yang mau opname di Dr. Ustomo, saya bayar 3 hari, saya bayar di ruang VIP atau di UGD, wis UGD ya, UGD, atau di ICU, wis tekat-tekatan nang ICU wis. Nggak ada yang mau. Jadi orang sakit itu dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilaku. Makanya kalau sakit kolesterol, diabetes, ditambahi istighfar, zikir, tambahi sedekah, wis mari amblas, minggat penyakit. Makanya ada bapak-bapak ini, Pak Gus, saya boleh ndak makan sate Pak Gus? Boleh Pak, ndak ada masalah. Sip, tambah gule Pak, enak. Gitu Pak Agus. Iya, katanya dokter itu kok ndak boleh aku Pak Agus. Ya dokter itu suruh baca dulu, gak usah ngelarang-larang orang, duit-duit dewi. Ndak pernah. Silakan makan, monggo. Yang ndak boleh itu kalau saben hari itu sate terus, lah itu ndak boleh. Berlebih. Kalau kadang-kadang boleh, wong sate itu untuk kekuatan, lemak itu untuk dibutuhkan. Kalau orang nggak ada lemak ya lemes, kan gitu. Silakan makan, nggak ada makan. Boleh Pak Agus ya, 10 boleh Pak Agus, boleh. 20 aja boleh Pak. Kenapa nggak boleh? Loh nanti apa? Kolesterol asam uratnya nggak naik Pak Agus? Nggak mungkin naik Pak. Yang penting Bapak nggak usah periksa lab. Ngomong. Kalau makan sate gulai ndak usah periksa lab, mau makan no mikiri sesuk periksa lab, aku periksa lab, lapo periksa, makan yo biasa, bismillahirrahmanirrahim, disyukuri sing enak. Metabolisnya positif, keluarnya positif. Panjenengan traktir, ayo mangan soto. Kadang-kadang ada ngomongin, waduh kolesterolku munggah, asam uratku munggah. Ya ini merentahkan di sel otaknya ini, langsung dia metabolisme keluar kolesterol. Kalau ditraktir, mangan soto, alhamdulillah, muga sehat ya. The power of mind, the power of speaking. Bicara yang bagus. Pasien saya di ICU kena kanker paru, tinggal 10%. 10%. Pakai ini. Ibu-ibu, saya dikonsuli sama prof saya, Gus, konsulan ICU, siap, saya datang, udah, Bu, saya bisa anu Bu, bisa bicara, ya. Siap ya Bu ya, zikir sama saya Bu, ya bisa, zikir, bimbing zikir, bismillahirrahmanirrahim, saya niat berzikir dengan ikhlas, seperti keluar masuknya nafas karena Allah, dia bisa jelas, pelan-pelan, subhanallah, paling pakai ini, subhanallah, terus Bu ya, terus. Saya enggak ngasih apa-apa. Suatu saat saya keluar kota pergi, saya ditelepon, Pak Gus, pasiennya Pak Gus pindah ke ruangan. Loh, kaget, kurang tinggal 10%. Sudah pesimis semua deh, senyum sama Allah. Mati hidupnya seseorang bukan urusan dokter, bukan urusan rumah sakit. Allah yang punya hak prerogatif. Kemarin saya di RSPP Jakarta, pasien kena kanker usus, pasiennya sampai usia kurang lebih 78 atau 80-an. Yang diagnosa penyakit kankernya dia mati. Dokternya mana? Sudah meninggal Pak Gus yang diagnosa. Jadi banyak orang praktek, Pak dokternya pundi? Pak dokternya pejah. Lho kula sing sakit kok Pak dokternya sing pejah. Kanker itu bukan penyakit keturunan, penyakit gen. Kalau ibu stres, gennya tertekan. Gennya itu ikatan basa yang paling kena, tertekan. Kalau stresnya ditarik, remodeling.
baik lagi. Makanya pesan saya ke ibu-ibu, boleh mikir tapi tidak boleh kepikiran. Nek memang tidak mampu ya di-sharekan kepada suami, anaknya dan lain sebagainya. Ojo merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang egois sih pokoknya ditunggu 5 penyakit, kalau tidak jantung, kanker, stroke, diabetes, yang terakhir brain atrophy, otaknya mengkeret sebelum waktunya. Kabeh diurus, suaminya diurus, anaknya diurus, tonggone diurus, kantor diurus, gak kuat. Gak kuat. Otak ini ada batasnya. Nek menang tidak mampu ya matur sama Allah. Jangan coba-coba menyuruh orang lain seperti kita tanpa lewat yang punya. Hati itu miliknya Allah. Kalau Allah membalik begini tok gampang. Makanya ibu yang marah sama anaknya, itu ibunya yang stres. Ibunya yang dibawa ke rumah sakit atau ke dokter atau ke puskesmas. Jangan anaknya yang dimarah-marahi, anaknya tepat disayang. Kalau memang sulit, anak sekarang memang tidak ada yang nurut, Bu. Percaya ibu, tidak ada yang minum ASI sampai 2 tahun suruh nurut. 3 bulan, 6 bulan ganti susu kaleng, susu sapi, tingkahnya seperti sapi. Dipanggil mendelik, dibentak minggat, disuruh jawabin mo, persis sapi. Anak itu diminumi susu kuda liar, jangan diharap pulang, ngeluyur ya. Makanya nek ngobati itu kausa, jangan hanya marah-marah tok. Kepala pusing, ini simptom. Dikasih obat, cret, hilang 4 jam, nanti muncul lagi lah. Kausanya apa? Kalau kausanya utangnya, kayak bayaran utangnya, hilang pusing. Kalau anaknya nakal ya anaknya diselesaikan, pusingnya hilang. Kausa, penyebab. Lah orang sakit itu penyebabnya di hati. Kalau dia sabar dan ikhlas ya beres. Makanya di sini yang sabar ya Bu ya, yang ikhlas ya, mesti di sini. Makanya Rasulullah mengatakan dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus maka orang itu bagus, kalau jelek ya jelek. Sayang penyakit hati itu datangnya pelan-pelan. Iri, dengki, sombong, tersinggung, amal itu nempelnya pelan-pelan, tidak terasa. Makanya banyak orang yang menurut dia benar tapi Allah nggak ridho, itu yang bahaya. Kita ini cari ridhonya Allah. Makanya jangan seneng dipuji manusia. Manusia memuji di depannya, kadang-kadang di belakangnya ngerasani. Tapi kalau Allah yang memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlaknya mulia. Tepuk tangan untuk pesantren ini. Makanya pesantren ini mengutamakan akhlak. Orang sukses itu dari akhlak, bukan kepinteran. Kepinteran itu penunjang, ranking kelima, attitude, akhlak, direction, cari akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa. Orang nyari akhirat, dunianya ikut, nek dunia tok stres. Makanya sekarang memasuki yang namanya global stress. Tapi untuk Tulungagung ini insya Allah global sukses. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Orang stres itu galau, itu biasanya lupa dengan Allah dan dia dilupakan oleh Allah. Kedua, orang itu biasanya egois, ingin menang sendiri. Yang ketiga, orang itu biasanya kedonyan. Ciri ini orang kedonyan, jak ngomong ngotot. Ciri orang kedonyan yang kedua biasanya kakean cicilan. Nyicil loman, nyicil kudung, nyicil bros, nyicil sandal jepit, nyicil tas, nyicil sepatu, nyicil ember, nyicil tas. Ibu-ibu banyak yang nyicil rantang masih nyicil tupperware, itu sering gitu itu. Yang guyune banteri biasanya melakukan, biasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi penyakit di hati. Makanya ada namanya emotional detox. Racun-racun hati dibuang. Dengan apa? Istighfar, zikir, baca Al-Quran, keluar, auranya muncul lagi. Makanya kalau ibu bicara dengan anaknya, anaknya nurut, berarti auranya ibu sudah muncul aura yang baik. Karena itu tadi ya, suami istri datang, suami, Pak Bagus, aku tukaran terus gak cocok, terus aku bagus. Ya apa bagus? Ibu pakai apa Bu? Inget, ya tak meli bagus, ada lambe, tak
womele terus bagaimana akibatnya? Sak kampung metu kabeh Pak Gus. Ya, itu karena pakai lambe. Harus minta izin sama Allah. Bagaimana Pak Agus? Dikiri, ibu dikirnya yang kuat. Suatu saat suaminya pulang malam, biasanya diomel-omel, sekarang enggak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan sekek, langsung dikiri ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Berikutnya enggak pulang malam lagi, dia langsung pagi, ya. Kuatan dikir. Pasien saya kanker payudara 22 tahun, ini hilang satu, ini hilang satu. Masih dikir. Orangnya happy. Daya tahan tubuhnya meningkat. Padahal kankernya sudah ke semua tubuh. Tulangnya itu penuh kanker semuanya. Mandek. Apalagi ditambahi sholat tahajud. Berhenti. Sungguhnya sholat malam itu mendekatkan diri pada Tuhanmu, menghapus segala perkara jelek, menjauhkan diri dari dosa, mengusir penyakit tubuh. Sel kankernya stop, dormen saja kamu, tidur. Sel kankernya tidur. Jadi orang ini hidup dengan kanker, tapi kankernya tidur. Jadi dia happy kemana-mana. Tapi dia tambah stres, kankernya tambah ngamuk. Makanya orang sakit kanker itu harus rodok ndablek titik. Sesuk kemu sinar ais mangan ae kau. Nyoh sinar karena. Begitu lemes mangan maneh nyoh sinar mangan maneh. Suwe-suwe alate sing wedi. Wong iki kok mendelik ae wong iki. Akhire alate sing rusak. Harus begitu, harus dilawan. Wong orang sakit itu dijewer. Malas olahraga. Wong orang bahagia itu bukan pendapat kita diterima orang lain, tapi bagaimana pendapatnya orang lain kita terima. Sweetness. Mangane kebablasan.